Diri di dalam tenda. Dah. 10 dan 11. Iya. Kalau semua aku pakai cara dulu. Assalamualaikum. Oh, pulangnya itu benar. Yang kedua tahu, nak tunggu terpegang tak? Capek. Dari mana kita tadi? Tadi pagi ada pelatihan. Pelatihan untuk teman-teman wartawan. Jadi tadi itu pelatihan virtual se-Indonesia. Seluruh wartawan baru Tribun Timur. Dari Aceh sampai ke Ambon, dari Manado sampai Makassar, itu dilatih secara serentak oleh Bapak Pebi Mahendra Putra, Tambah jago itu wartawan ke semua. News Tribun Network. Masih berlanjut besok pagi lagi. Lanjut lagi. Tadi itu baru teknik-teknik wawancara. Bagaimana memilih narasumber yang tepat, Iya. bagaimana memperlakukan narasumber, bagaimana menentukan berita yang baik, dan bagaimana suara wartawan selalu menemukan ide-ide untuk menulis. Katanya biasa kita di lapangan itu bingung mau tulis apa. Betul. Ini. Nah, itu Karena banyaknya kejadian biasa. ini yang dieksplorasi tadi oleh Bapak Dewi Mahendra Putra. Jadi beliau di Jakarta, di ruang newsroom Tribun Jakarta kan, sementara perekrutan juga sekarang Tribun Jakarta. Iya. Jadi akan diluncurkan nanti Tribun Jakarta bulan depan ini. Setelah bulan ini diluncurkan Tribun Palu, bulan depan ada Tribun Kendari, kemudian Tribun Jakarta, Tribun Papua, seterusnya. Hebatnya Tribun Timur. Itu Pak Pebi itu keliling-keliling terus melatih. Sekarang ini Pak Tamsir juga sedang melatih wartawan, pemimpin redaksi Tribun Timur, pemimpin redaksi kita, Tamsir Tahir. Itu sedang melatih wartawan-wartawan baru di Tribun Palu. Tadi juga sampai ikut pelatihan, jadi karena pelatihan serentaknya tadi, peserta dari Palu juga ikut secara virtual. Kita juga di sini ikut, berapa wartawan yang ada di Makassar datang di kantor ikut sama-sama pelatihan. Keren Ada ya. juga teman kita dari Mamuju, dari Toraja, dari Sulbar, dari Jeneponto, Bulukumba juga ikut secara daring tadi pelatihan. Jadi itu Mas, besok berlanjut lagi. Kita lagi besok deh. Kita kan selalu harus mengupgrade Betul. wartawan kita supaya itulah yang membuat Tribun selalu tampil beda. Iya. Karena kita ini menempatkan wartawan itu sebagai aset utama. Betul. Mereka adalah aset kita yang harus dijaga, dirawat, dipelihara. Iya. Kekayaan komputer pelihara dengan dirawat dan dididik dengan baik. Kalau ada pelatihan-pelatihan kita kasih ikut. Kalau ada kursus-kursus kita ikutkan, kita yang ikutkan. Dia tahu. Tapi ada wartawan kita dua orang yang kita utus ke Mamuju meliput fotografer dan reporter, belum bisa pulang belum. Kodong. Padahal dari kemarin rencana pulang. Hari ini rencana pulang lagi tidak bisa lagi karena tiba-tiba Hercules yang akan ditumpangi itu batal lagi terbang ke Makassar. Cuaca lagi. Iya, cuaca lagi. Mudah-mudahan besok kalau tidak ada lagi pesawat besok bisa ditumpangi, ya terpaksa naik darat lagi. Iya deh. Kembali ke Makassar. Serunya itu ceritanya. Iya. Dan sekarang ini tadi beberapa menit yang lalu sekitar jam 10 tadi malam ini saya sempat kontak, katanya dia sedang ditampung di rumah polisi, menginap di rumah polisi di Mamuju. Dan selama ini kan dia nginap dan pindah-pindah dari tempat pengungsian ke pengungsian lain. Itu. Keren lah dek. Ya, supaya kita bisa menghasilkan foto yang baik, Iya. foto yang baik,
Daripada ngurus kasus biar mau datek dulu sana. Ya. Dia besok berita kita hanya pelantikan Kapolri terima. Setelah itu Kapolri. Oh ya tahu. Ya Jadi- bagus itu karena Kapolda Mamuju, Kapolda Sumbar. Kenapa? Pelantikan juga dari tenda darurat. Itu. Jadi kayak pengungsi kalau Pak Kapolda itu hormat sendiri di dalam tenda. Pegangan ke layar lebar situ. Seru nama itu. Lagi foto-foto kita kasih. Dah makin padi. Misi-misinya Iya. Pak Listio juga ada. Ini yang duduk sekali tadi. Berang serius. Iya. Semakin cara Kerasa suara anak. Ini Mitri Bonar saya wajah hijau ya. Oh pengantin baru tahu jadi masih keras ke suaranya. Dah lagi panen dulu ya. Dah. Nah apa kue itu Pariso? Tribunars. Tidak ada menunya spidol Tribunars. Kasih ke ludah. Cuy, Kasih tempel ke di andu di lidata. jelas spidol. Jelek. Nah, lapor kami panen kalau jelek. Jadi Tribunars saya Iya. laporkan bahwa halaman daerah sudah selesai. Di situ, boleh kepada Kita bodoh di TV ya Bella. halaman daerah sudah selesai halaman. Ah. Dan besok ada berita dari mana tadi itu? Parepare untuk laporan HL-nya ada dari Parepare sama Luwu Utara. Apa yang terjadi di Parepare? Di Luwu Utara dulu kita. Kampungnya itu Sampinta. Halo Parepare. Di Luwu Utara ini kita sampaikan dulu duka cita, kita berbelasungkawa karena seminggu terakhir ini 4 pejabat yang Bodong di Luwu Utara meninggal. Waduh. 4 pejabat lingkup Pemkab meninggal dalam sepekan. Kemudian antaranya bahkan dianggap COVID. Kodong. Jadi ya kabar duka juga untuk pemerintah Kabupaten Luwu Utara. Memang Luwu Utara lagi COVID-nya lagi ganas-ganas juga di sana. Oh, Luwu Utara deh. Ya, makanya Ibu Bupati Ibu Indah sudah kasih keluar berbagai instruksi arahan supaya masyarakat tetap patuh protokol kesehatan. Iya. Nah kalau ini lagi hati-hati juga Tribuners yang suka main di laut, di sungai dan sebagainya. Ini lagi lagi banyak-banyaknya orang tenggelam ini. Dia pintar mungkin berenang. Ya itu juga kalau jago jadi berenang tidak masalah. Biar lagi jago. Iya, kalau ini tadi kemarin di Baru tenggelam lagi mau mancing. Lempar pancingnya ke laut, mata pancingnya. Ikut tahu kita lempar. Dede. Sialnya dia tidak bisa berenang. Tenggelamlah dia di tempat itu di dermaga itu. Dia baru ditemukan tadi siang, 12 jam tenggelam. Ada di dasar laut itu tersangkut. Kodong. Ada juga di Sulawesi Barat. Dia hilang sejak 11 Januari. Kenapa toseng? Jadi 2 minggu hilang. Dicari, tidak didapat. Tadi ditemukan, ternyata ada dia tersangkut di dasar sungai. Kodong. 2 minggu, sekitar 2 minggu hilang. Jadi hati-hati gitu. Kalau yang lain itu berita dari Parepare juga lagi COVID-nya. Jadi sekarang itu tidak bisa nongkrong lama orang di Parepare malam. Begitu Sampai deh. jam 8 malam ditutup. COVID. Tapi mau tahu baca besok 10 dan 11. Iya. Aku baca cara dulu. Cara-cara gini lah deh. Hilangnya nanya spidol. Pak polisi. Ini Tribuners ada fotonya stadion. Iya. Fotonya stadion apa? Belum. Polisi juga ada belum. Ini kayak apa lagi? Sawah. Stadion Matpangnya? Iya ini. Ih cantik lah. Iya bisa jadi arena tuh motor trail tuh. Iya. Iya betul. Bagus itu orang sosor. Iya. Anak-anak kan? Iya. Seru. Nah. Jadi selain itu, Tadi KPK datang ke kantor balai kota. Dia tidak cari, bukan tersangka dicari. apa Ji?
sampaikan kalau asetnya Pemkot Makassar ini banyak yang belum tersertifikasi. Oh. Jadi itu masih dikuasai sama orang lain. Dan itu kalau dimanfaatkan dengan bagus itu aset katanya bisa bertambah lagi kantor pelayanan dan lain-lain. Terus berita lainnya itu tadi kabar duka dari warga Jalan Faisal. Kenapa pada? Tadi pagi itu dia kasih kaget sejumlah grup WhatsApp. Hah? Yang kecelakaan lalu lintas di flyover itu. Tetap. Yang 2 orang itu? Yang meninggal ya? Suami istri? Enggak, sendiri. Sendiri waduh. Iya. Dia ditabrak sama tronton. Meninggal di pas depannya pos Polantas flyover. Mau kita lagi kronologinya. Bawa coba kita ikut trip Masih dulu. dah. Sikap padat lah. Kakak Fadali. Apa itu kita nonton? Dinginnya kau Cak. Iya kau Udah lama gitu. Anda sudah gak makan cotong. Si perlantang bang gimana deh? Jam 12 Iya Trimunas. Iya. Untuk besok halaman 12 kampus Iya. UIN dan Poltekper Makassar ini berhasil meloloskan beberapa jurnalnya. Salah satu lembaga terakreditasi untuk grade jurnal nasional. UIN sendiri ada 11 jurnal yang lolos, 4 diantaranya ini Kocak. Ini terakreditasi B atau grade-nya itu dia grade-nya itu agak susah ini Kocak. Grade-nya itu Sinta 2. Sinta itu kepanjangan dari Science and Technology Index. Tahu. Ada 4 jurnal UIN raih Sinta 2. Kalau Poltekper ada 1 jurnalnya yang mendapatkan grade Sinta 3. Seperti apa Sinta bukan Sinta ini nomor C, tapi Sinta ini salah satu penghubung antar dosen, peneliti dan media. Bisa jadi kalau jurnalnya masuk di sini bisa jadi bisa jadi salah satu pertimbangan untuk mendapatkan tunjangan gitu. Oh, bagus tadi. Jadi apalagi kalau dosen-dosen, profesor, doktor itu kalau di kampus ada beberapa berita lain. Ada Haki Unhas fokus pada bagaimana karya-karya dari baik mahasiswa dan dosen ini mendapatkan hak cipta begitu. Tuh. Mungkin lebih jelasnya nanti dibaca besok di halaman 12 Tribun Kampus. Selain itu untuk Tribun Politik halaman 2. Kenapa politik? Ini sudah ada beberapa putusan dari Dewan Kehormatan penyelenggara pemilu di KPP. Jadi di KPP ini tadi siang ini sudah memutuskan beberapa perkara. Salah satunya itu perkara komisioner KPU Kabupaten Baru. Jadi dari 5 komisioner itu ada 3 yang namanya direhabilitasi, sedangkan ada 2 nama yang diberikan sanksi peringatan. Sanksi peringatan ini ada 2. Siapakah itu? Silakan besok baca. Kenapa bisa disangsi peringatan? Juga ada alasannya. Jadi makna dari sanksi itu seperti apa? Ada juga besok kalau di halaman 2. Keren. Nah, kakak jangan pergi. Apa itu? Situ dulu. Larang pergi. Terus Yang memanas dia nih Koca.
Pak Iyas ini Itu apa? maju di Musda Demokrat kau. Iyas. Iya, jadi Hai. dia mengaku sudah bertemu dengan Nimatullah yang masih saat ini jadi ketua DPD Demokrat Sulsel dan dia mengutarakan niatnya untuk maju pada Musda Demokrat Sulsel tahun ini kau. Jadi Seru nah itu. itu yang saya bilang bagaimana ke depannya, dan ini Pak Yes dia sudah klaim dalam pekan depan ini akan bertemu dengan 10 DPC di Sulsel. Kan ada 24 DPC itu. Seru sedang itu. Jadi dia mau ketemu 10 ini 10 apa DPC. DPC. Lalu terkait pilkada Takalar nanti kok. Iya. Ini wagub juga wakil bupati juga Ahmad Yensir ini masih apa masih Jadi deh. deh. Temanku itu, teman mengkelerengku. Jadi masih menunggu bagaimana putusan atau finalisasi dari rancangan undang-undang pemilu kok. Jadi apakah tahun 2022 atau tahun 2023 atau tahun 2024 atau tahun di atas mulai 2024 gitu, karena Iya, ini karena masih dibahas ini rancangan undang-undang pemilu kok. Banyak ada beberapa berita lain, silakan baca di Tribun Politik halaman 2 Tribun 15. Kakak Ari peka ala ki. Ya, Sadar. ya. Ada apa? Super Bowl tak tahu Assalamualaikum dulu, Tribuners. Waalaikumsalam. Selamat pagi Tribuners. Pagi. Pagi nih. Jadi apa yang harus saya ceritakan kepada Tribuners? Super Bowl itu banyaknya 20 masuk acetan nih masuk. Masalahnya kalau di situ udah bisa dilihat Ini gampang sekali jadi kita ambil dulu ini. Kasih ke Tribuners saya kameraku Saya mau paling Tribuners di Tribuners. Izin saya buka dulu masker di. Tidak ada yang pegang kamera, biar saya yang pegang. Saya mau bercerita soal halaman Super Bowl besok, edisi besok. Itu bercerita tentang satu, ada preview di situ, dan ada juga ini kenapa ini di belakang di Tribuners? Jadi besok itu di halaman Super Bowl mengatakan berita soal kekalahan dari petinju UFC Conor McGregor. Dulu yang sesumbar itu yang tatalekan sekali mau dibilang jago, baru kalah dari Habib Nurmagomedov, sekarang kalah lagi. TKO lagi kalahnya. Ini baca bagi Tribuners nah. Ini dia. Tuh. Conor McGregor tergusur dari 5 besar setelah kalah dari petinju UFC Dustin Poirier. Dustin Poirier ini justru yang dikalahkan sama Habib Nurmagomedov. Terus kita scroll ke bawah. Manchester City berhasil memuncaki klasemen Liga Inggris setelah sukses mengalahkan West Bromwich Albion dengan skor telak 5-0 Tribuners. Baca selengkapnya besok. Nah, di edisi cetak Tribun Timur. Dan ini saya mau kembalikan dulu kameranya ke itu dia. Kenapa tadi? Jadi saya mau wawancara ini kan tahu ini. Tak balik jadi. Iya begitu Kak. Ada kita dulu. Emang saya cerita tahu. Oh, saya cerita. Ada tahu acara virtualnya Tribun Timur. Yang semenjak tidak ada ngobrol sehat. Nah, itu kita kasih masuk di situ ada Tribun Geria. Iya, Dik. Besok itu akan hadir narasumber kita dari Zarindah Group. Bos Manajer kah? marketingnya. Iya. Oh, manajer Manajer marketing. marketingnya. Bukan yang punya. Justru kalau mau dapat rumah murah kemana manajer Manajer. marketingnya? Iya.
Zarindo Group ini sudah tersebar di seluruh Indonesia. Iya. Nah, ini narasumber akan bercerita tentang prospeknya Zarinda Group dan terutama perumahan-perumahan yang dia punya seperti apa. Akan diceritakan tuntas harganya berapa, tipe-tipe yang bagaimana, yang subsidi yang seperti apa, ada semua. Baru bagus ini rumah-rumah ini. Besok hari Kamis jam 2 siang 14.00 Oh, gak dia tunggu. di YouTube tribuntimur.com sama Facebook Tribun Timur Berita Online. Itu. Terus jam 4-nya Tribun ada lagi. Apa saja? Jadi besok ini kita berbicara soal bisnis semua kawan. Wih, kerennya. Tadi sudah Tribun Geria jam 4 sorenya ada Tribun Bisnis Forum. Oh. Tapi kalau yang ini kita berbicara soal kemanusiaan. Oh. Karena kita mengundang tamu-tamu dari PT PLN Persero, kemudian dari PT Telkomsel. Jadi mereka ini PLN akan berbicara bagaimana kondisi pasca gempa di Sulbar. Iya. Bagaimana status jaringannya seperti apa, listriknya seperti apa, sudah pulih berapa persen, mereka akan menjelaskan. Dan apa upaya yang sekarang dilakukan supaya Sulbar yang terkena gempa kemarin di Mamuju dan Majene betul-betul terang lagi 100%. Iya tahu aku dong. Terus yang ini Telkomsel dia akan berbicara dengan tentang jaringan seluler. Begitu Tribuners. Keren lah Tribun Timur ini. Ada yang kemarin kau Apa itu? yang cetak gol kemarin tuh. Oh iya. Capture. Sama gaya aku saya itu kalau cetak gol Kak. Nonton di jam 4 sore. Seru pokoknya. Nah, dah.